user customer-nya, kita akan mencoba untuk mencapai ke sana. Nah, ini orang luar biasa ya. Ini orang kan dulu berkaya di dunia, terus kemudian dia kita masih berkaya di dunia. Dan ini orang sangat inovatif. Ini adalah founder kita, Pak Jeff Bezos ya. Dia bilang bahwa there are many advantages to a customer-centric approach, but the big one adalah customer are always beautifully, wonderfully dissatisfied. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa customer atau stakeholder kita itu selalu tidak sabar, selalu tidak sabaran, selalu tidak puas. Walaupun kita lebih bagus, selalu tidak puas. Ya. Even when they report being happy and business is great. Jadi walaupun bisnisnya itu oke, dan waktu ditanya Anda happy nggak? Happy. Dia selalu tidak puas, dia selalu mencari sesuatu yang baru. Ya. Jadi even when they don't know it yet, customer wants something better. Itu ekspektasi customer kita. Jadi kalau kita mau memahami customer, kita harus tahu ekspektasinya apa. Dan bagaimana kita bisa menilai customer, ya, itu akan drive kita sendiri untuk invest atau melakukan inovasi atau melakukan invention gitu ya, on their behalf. Jadi itu harus sudah dari DNA kita. Setelah kita memahami customer, kita tahu customer itu tidak pernah puas. Kita harus selalu memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, ya. Kita harus bisa baca untuk mereka membuat jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. And that's how mentality-nya dari Jeff Bezos. Itu kenapa dia orang terkaya di dunia, gitu ya. Saya lanjut. Jadi setelah pertama dia mulai dari e-commerce, kemudian dia punya data center di seluruh dunia, dia buat AWS, ya. AWS jadi karena AWS terus startup fintech itu tiba-tiba disruptif teknologi. Jadi kalau ini kenapa nih ada startup, kenapa ada disruptif teknologi, di belakang itu AWS cloud computing apa itu, karena dia the first cloud computing. Jadi di belakang disruptif teknologi itu, dan Amazon.com adalah bisnis yang awal-awal yang disrupt traditional business pada saat itu. Karena e-commerce toko buku awalnya kan adalah toko buku kan. Dia berjual buku lewat online karena ada internet tahun 95 kan. Itu exactly when Amazon.com itu pergi. Dia benar-benar cross. Jadi first disruptor itu ya ini. Jadi we start from the business, kita membuat data center atau infrastruktur IT yang sangat reliable, baru kita taruh keluar. Setelah itu kita juga buat devices. Tadi ada Alexa. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu, kayak misalnya Apple di sini ya, itu namanya Alexa. Kita ada streaming, ada Amazon Prime, kita ada Amazon Fresh, dan ini juga menarik nanti kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke US, ada toko Amazon Go, itu nggak ada kasir, nggak ada apa ya, jadi bisa ambil barang, gitu ya, terus keluar aja, nanti dicas langsung di Amazon.com account kita. Itu semua teknologi yang ada, menarik sekali. Lanjut ya. Waktu saya masuk diajarin untuk bisa punya suatu bisnis yang sustainable harus punya growth flywheel. Growth flywheel. Apa itu growth flywheel? Growth flywheel itu adalah bagaimana kita bisa menemukan suatu cara atau mekanisme ya, yang ngomongin tentang customer supaya bisa grow terus secara sustainable. AWS itu atau Amazon globally itu masih growing at puluhan persen on the year basis ini global. Jadi luar biasa growth-nya mereka. Nah, di sini kita bilang bahwa yang penting buat customer itu kalau di e-commerce adalah satu price. Ya, siapa di sini mau beli harga mahal? Gak ada ya? Siapa yang beli harga murah? Wah, berarti yang itu baik ya, ada tip, jelas. Terus habis selection, saya mau punya selection yang besar. Saya membuat convenience. Convenience adalah untuk customer untuk lebih mudah untuk membeli. Jadi dia mulai flywheel-nya itu dibuat flywheel-nya. Pertama kita start dengan customer experience. Bagaimana membuat customer experience itu menjadi lebih mudah. Gimana saya membelinya itu menjadi lebih mudah. Dari saya punya customer experience ya, dengan convenience ya. Terus kemudian akhirnya banyak orang yang jadi beli kan, karena enak nih, gampang nih beli sesuatu gitu kan. Akhirnya nyebar tuh, enak nih, jadi makin. Terus ngomong sama satu orang lain, mendingan beli lewat Amazon.com aja atau apa gitu. Sama di bawah itu untuk bisa melakukan yang sama. Berikutnya itu akan jadi traffic.
trafficnya makin banyak, betul kan? Trafficnya makin banyak, karena kita traffic customer makin banyak. Terus kemudian apa? Seller kita, pedagang juga makin banyak. Oh enak nih jual di lapaknya Amazon.com, customer-nya udah banyak. Jadi kalau saya jual di situ laku nih, kalau saya jual di tempat lain nggak laku. Gitu. Sellernya makin banyak, sellernya makin banyak, dampaknya adalah selection-nya makin banyak kan? Selection-nya makin banyak. Dengan selection yang makin banyak, kita menjadi lebih efisien, menjadi lebih cost effective, menjadi lebih economical scale. Dengan adanya economical scale, itu menjadi lebih murah. Harganya kita turunin, kita nggak ambil itu. Dengan harga itu turunin, kira-kira customer experience-nya kan bertambah atau berkurang? Bertambah, ya kan? Customer experience-nya bertambah karena udah enak, udah gampang, harganya lebih murah, ya. Kira-kira traffic-nya akan nambah lagi ya? Nambah lagi ya? Traffic-nya nambah lagi, seller-nya gimana? Hah? Nambah lagi ya? Seller nambah lagi, selection-nya makin banyak. Selection-nya makin banyak, customer experience-nya makin banyak. Cost-nya lebih murah, turunin harga lagi. Makin banyak. Sama, AWS juga gitu. Dengan kita buat region di Indonesia, kita punya economical scale. Dengan kita punya economical scale, kita bisa turunin harga. Dengan kita bisa turunin harga, tadi itu 115 kali sejak kita didirikan, kita bisa dapat customer lebih banyak lagi. Dengan kita bisa dapat customer lebih banyak lagi, kita bisa punya uang invest di region lagi. Kita ada region lagi butar itu flywheel. Clear ya, Bapak Ibu ya? Ini konsep yang sangat menarik. Apalagi saya lanjut waktu saya ke. Jadi gimana caranya Amazon melakukan organisasi suatu inovasi? Gitu ya. Inovasi kita lihat dari culture-nya, budayanya, mekanisme. Jadi kalau saya waktu pertama kali masuk di Amazon, saya tanya orang EBJ-nya, kira-kira kalau kamu punya saran, apa yang saya bilang itu? Dia bilang, end result itu nggak akan bisa bagus, nggak akan bisa grow, atau nggak bisa sustain kalau Anda nggak punya mekanisme. Nah, kita bahas mekanisme itu apa? Architecture, dan juga organization. Bagaimana itu menjadi habit. Kenapa salah satunya saya mau masuk di AWS? Karena saya pengen tahu ini culture-nya gimana sih di AWS ini. Yang katanya disruptor, katanya day one, yang selalu berjiwa startup, yang bisa generalize, yang bisa cepat agile. Agile itu gimana sih? Saya pengen tahu. Gitu. Nah, lanjut. Amazon itu, ini ada pusing-pusing. Cek gitu ya. Nah, Amazon itu punya leadership principle. Kita punya ada 16. Jadi di situ ada customer fokus, terus kemudian di situ ada bias for action, ada entrust yang menarik. Itu kita juga ada frugality. Frugality itu apa? Kalau misalnya saya mau travel ke Singapura, saya book sistem pesawat ya. Saya pilih, wah ini pesawat saya mau beli Singapore Airlines. Nanti sistemnya otomatis ini bilang, ini ada batik yang lebih murah. Jadi kita bingung frugal, kita nggak boleh berlebihan gitu ya. Trust penting, have backbone and disagreement. Kalau misalnya kita ada komunikasi harus disagreement. Dan ini ditanam betul untuk kita bisa mempunyai prinsip atau kultur. Jadi pertanyaannya di tempat Bapak Ibu ada semacam ini. Kultur yang benar-benar syariati you implement. Walk the talk, nggak cuma hafal. Ini benar-benar dipakai buat self assessment, buat monitor performance monitoring, buat hiring dan lain-lain dipakai ya. Nah kalau tahu ada di sini. Lanjut. Nah ini saya contoh. Event and simplify. Leaders diharapkan untuk bisa membuat suatu inovasi dan invention dengan tim, dan setelah dia membuat inovasi, make it simple supaya bisa gampang dikerjakan, dia bisa gampang replicate dan lain-lain. Supaya ideasnya ini bisa disebarkan di semua orang, dan kita itu oke, nah itu juga balik. Kita itu oke untuk di misunderstood. Karena orang-orang yang punya inovasi tinggi, tanya, wah aneh nih orang ini. Ya, karena dia melakukan sesuatu baru yang pernah dilakukan. Aneh nih. We are okay to be misunderstood. Justru inovasi asalnya dari sini. Kalau di challenge dengan yang ada sekarang lebih maju juga. Jadi, willingness to be misunderstood for a long time. Bilang dia orang aneh bener nih. Ini ide-idenya aneh. Ini kenapa dia punya ide apa? Karena dia punya suatu inovasi yang baru. Itu bisa menghasilkan terobosan-terobosan. Jadi, key-nya adalah kita harus salah, kita nggak harus benar terus, gitu. Kita nggak harus sempurna. Fokus dulu, lakuin inovasi, pilot, berhasil enggak, review, adjust lagi, dan dia bilang dari 10 mungkin dari 100, 10 masih berhasil. Makanya best deal untuk buat Amazon Web Service, best
berhasil, makanya dia jadi kaya, karena dia mau berinovasi. Lanjut. Nah ini Rizky Ben, Jeff Bezos kan, dia awalnya e-commerce, mungkin sejak dia buat Amazon Web Service, sekarang jadi bisnis yang sangat major di Amazon, gitu ya. Kita punya, tadi saya udah bilang ya, dan kita punya 200 customer. Jadi ini Rizky Ben, it works gitu. Yang tadinya dipikir, ini IT-nya saya mau tawarin sebagai Google IT, saya mau tawarin, ternyata bisnis itu gede banget gitu. Dan itu bisa jadi luar biasa, jadi big bang. Lanjut, bias for action. Ya. Kita punya disuruh untuk cepat desain, gitu ya. Cepat desain. Speed matters in business. Jadi kalau misalnya kita kelamaan untuk itu, kita nggak gerak-gerak, kita nggak eksekusi, kita nggak pilot. Ya. Saya kemarin ngobrol sama Pak Zaki, bilang execute, kita execute gitu ya. Bilang oke Pak, jadi semangat ya saya. Gimana untuk execute? Karena once kita execute, kita harus bisa desain, kita harus bisa jalan. Salah apa? Kita lanjut lagi gitu ya. Nah, many decision tadi harus dikasih makan nih. Many decision are reversible. Reversible itu artinya oke. Kita bisa balik lagi nih. Kita pakai kesalahan, apa kita bisa recover. It's okay gitu ya. Jadi we do not need to have an extensive study. Evaluate calculated risk taking. Calculated risk taking. Ya, tetap calculated, tapi risk taking. Ya. Nah, kita punya konsep. Setiap decision investasi dan lain-lain di AWS kita dibilang, is it a one way door atau two way door? Ya? One way door atau two way door? Ya? Selalu ditanya kayak gitu. Ya. One way door itu apa? Once kita masuk, udah nggak bisa keluar lagi. Artinya investasinya udah harus kalau itu investasi yang dilakukan untuk one door dulu kita buat region di sini. Oh udah jadi region, itu udah one way door. Udah ada investasinya kan. Harus bagaimana make it work gitu kan. Tapi ada juga two way door. Nggak apa-apa kita coba berinovasi. Misalnya saya buat program Indonesia Awesome sama teman-teman ya, namanya dari Mas Bimo tuh yang berdiri di situ, Mas Bimo. Jadi, buat namanya Indonesia Awesome, bagaimana membuat Indonesia cool, personal, awesome, gitu ya. Dia bilang, oh, yaudah kita coba. Kalau misalnya itu nggak berhasil, nggak apa-apa kita buat lagi program lain. It's okay, just do it, gitu. Ya, maju ya, masih konsep, cak, gitu ya. Maju lah. Jadi one way door, mayoritas dari decision itu adalah two way door, one way door. Jadi don't spend enough banyak waktu untuk benar-benar sana. Gitu. Hanya yang benar-benar kita pikir, oh ini one way door, dan kita pikir benar gitu. Ya. Dan itu akan mempercepat sekali itu nanti urusan-urusan untuk kita bisa execute seperti yang tadi Pak bilang di bajunya Telkom itu. Lanjut, mekanisme. Inputs, outputs, ini bos saya di Asia Pasifik dia bilang harus ada mekanisme. Mekanisme itu apa? Caranya bagaimana? Programnya bagaimana? Siapa melakukan apa? Jadi supaya jelas mekanisme, gitu ya. Jadi supaya kayak di pabrik, saya proses masuk barang, di proses kan udah jelas tuh, ini, terus keluarnya apa gitu kan. Nah, mekanisme gimana? Ya. Kalau kita mau buat suatu inovasi, mekanisme gimana? Bagaimana mekanisme untuk kita bisa mendrive inovasi gitu kan? Harus ada mekanisme gimana sih? Nah, ini saya masuk dulu lagi. Nah, terus kita ngomong working backwards. Working backwards adalah suatu mekanisme dari AWS atau Amazon ya, untuk inovasi. Nah, kan Bapak Ibu jadi bingung, mekanis untuk itu gimana? Caranya adalah every time Amazon itu mau membuat suatu investasi yang baru atau membuat bisnis yang baru, kita disuruh untuk membuat satu press release, kedua frequently asked questions, yang ketiga kita disuruh buat visual. Fungsinya untuk apa? Jadi pada saat kita nge-pitch bisnis, Anda bayangin di press release akan ngomong apa tuh di media nanti? Produk ini apa? Apa yang mau dijual di produk ini? Bisnisnya bagaimana? Jadi harus pikirin nanti press release-nya gimana? Itu disuruh di depan. Ini jadi mekanisme kita yang kita pakai untuk bagaimana menjaga inovasi. Yang kedua, kita suruh frequently asked questions. Kalau press release kan harus apa? Istilahnya clickbait gitu kan, dan targeted market bisnisnya soundnya bagus. Berikutnya ditanya, frequently asked questions. Kira-kira orang-orang akan nanya apa sih setelah ada press release? Ya kan? Nah itu jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa sih ini Alexa itu apa sih? Alexa itu artificial intelligence itu apa sih? Oh dia kayak nanti bisa bantu apa? Define, clear. Dan Amazon itu we don't do PowerPoint, we do narratives, tulisan gitu ya. Saya belajar tulis sekarang karena when you do narratives kita jadi
lebih terstruktur, nggak neko-neko, nggak basa-basi, targeted. Berikutnya visual, kelihatannya gimana sih nanti every investment yang kita buat, kita punya mekanisme seperti itu. Dan di sini akan ditanya nanti customer-nya apa betul yang membutuhkan atau customer itu, requirement dari customer itu betul nggak? Supaya clear, Anda mau capai apa misalnya? Ini mekanisme yang di-define. Ya, dan saya bilang semua di tengah-tengah harus based on what customer needs. Whatever customer needs. Jadi semua yang dia bilang kita buat feature ini kenapa? Karena customer kita butuh ini, gitu kira-kira. Ya. Jadi itu mekanisme yang diterapkan oleh AWS. Lanjut lagi, who is our customer? Be specific. Siapa itu dia? Konteksnya apa? Ya, karena kita kadang-kadang harus di konteks. Kebutuhan customer ini apa? Apa spesifik kebutuhan customer ini yang kita mau jawab dengan inovasi yang kita mau lakukan? Pelayanan publik, masyarakat butuh apa sih? Customer kita butuh apa? Apa spesifik yang benar-benar core vital harus dia punya? Ya. Berikutnya, 5 customer questions. Siapa customer-nya? Ya kan? Apa customer problem atau opportunity yang kita mau jawab dengan inovasi itu? Apa most important customer delivery? Karena kita perlu prioritas. Kalau kita mau develop satu produk, kita nggak bisa langsung buat full blown mentor itu. Apa benar-benar yang paling penting kita buat itu dulu? Workable, nanti baru kita tambah lagi. Apalagi ya, apa yang kita tahu tentang kebutuhan customer-nya atau yang mau. Jadi kita pisahkan mana yang kita butuh, mana yang customer mau. Kan butuh mau dua hal berbeda. Kita start dengan apa yang butuh. Terus experience customer-nya karena apa? Karena experience itu penting. Karena itu adalah yang diingat sama customer-nya. Happy customer karena dia bisa punya experience yang bagus. Lanjut. Nah ini working backward artifacts. Jadi saya bilang tadi kita itu naratif dibuat Amazon, pricing listnya, bapak-bapak kita harus buat ini. Jadi tim produk harus membuat ini, jadi supaya kita tahu. Yang kedua, pertanyaannya apa gitu ya? Yang akan ditanya, questionsnya apa, answernya apa, visualnya seperti apa? Oh nanti saya mau buat ini, ini harus dibuat. Jadi inovasinya adalah supaya lebih jelas. Lanjut, semua orang kasih feedback. Semua orang pada saat proses kasih feedback, dicoret-coret, gimana, menurut Anda gimana, menurut Anda gitu. Jadi kalau misalnya Amazon itu kita punya culture, kalau mau mulai suatu diskusi baca dulu, 10 menit, 15 menit, 30 menit baca dulu tadi. Kalau baca kasih feedback langsung. Ini menurut saya begini, ini menurut saya begini, di take semua feedback, balik kita kerjain, kita balik lagi gimana konsepnya, gitu. Caranya seperti itu. Ya. Terus kemudian kita ngomong architecture. Amazon pasti cloud first, karena kita tahu cloud itu udah gampang. Tinggal pakai kan dengan segala macam itu kita udah tinggal inovasi aja maunya apa. Nggak perlu lagi kita mikirin capex, nggak perlu lagi kita mikirin kapasitas berapa, nggak perlu lagi kita nunggu delivery yang lama, nggak perlu gitu ya. Makanya di sini penting. Dan cloud first policy itu di perusahaan yang maju dia bilang pokoknya semua harus di cloud dulu, hanya dari spesifik yang nggak bisa di cloud baru kita ngomong. Tapi sebisa mungkin cloud first dulu. Karena apa? Jadi udah masih mikir semua udah standar gitu, semua udah secure. Lanjut. Kalau bisa microservice, jangan lagi buat ad hoc tuh. Silo application, buat aplikasi ini, buat aplikasi ini, buat aplikasi ini, buat aplikasi ini, buat aplikasi ini. Ini nggak nyambung dari atas ke bawah, nggak nyambung. Yang ini security side bagus, yang ini biasa aja, yang ini sedang, yang ini kurang bagus. Nah, ini yang kurang bagus ini disikat nanti sama hacker. Karena semua mereka jaringan kan, sikat masuk, dia bisa menguasai semua ini. That's how kita nggak boleh membuat itu karena terpisah. Jadi buat itu microservice gitu. Oke. Lanjut. Dan tentukan, kadang-kadang customer itu kita belum punya skillnya, kita belum punya orang. Nggak apa-apa. Awal-awal kita mulai dengan full service dulu. Artinya apa? Kita kerja sama partner gitu ya. Di sini ada beberapa partner yang ada yang kita bisa kolaborasi. Kerja sama partner dulu. Partner kalau buat ini gitu ya. Paralel kita develop misalnya aplikasi sehingga bisa juga nanti kita bisa self-service without gatekeepers. Jadi betul-betul orang yang mendevelop dia connect sendiri, dia develop sendiri gitu. Ya. Jadi nggak akan tanya lagi, saya mau ini, kalau ini dong, kalau ini itu enggak, langsung dia bisa buat sendiri gitu. Terus enable builder to use the right tool and for the right job. Tool mana yang bagus buat job yang mana? Yes, dari saya jelek jamnya jelek. Tapi dibilang jam saya jelek. Aduh, jamnya jelek. Oke. Terus lanjut ya, technical architecture allow instant experimentation karena semua tinggal pakai, nggak ada capex. Jadi berinovasi aja. Kalau inovasi gagal, nggak apa-apa, karena nggak ada capex ya.
ya kan? Jadi bisa langsung jalan. Lower cost of failure, rapid scale. Kalau bisa berhasil, langsung scale bisa, karena nggak perlu lagi order tinggal pakai. Lanjut, organization, saya ini yang terakhir. Amazon hire builders, terus kemudian kita bangun. Kita punya konsep namanya two pizza team. Kalau ada suatu project atau kayak scrum team, nggak usah jalan. Maksimum cukup untuk 2 pizza kira-kira 8 orang. Satu tim 8 orang. Nggak usah terlalu banyak, tim kecil jalan. Kalau bisa satu objektif kita punya 2 tim, 3 tim. Gak apa-apa kita punya workable solution 2 atau 3 dibanding gak sama sekali. Ya. Kasih dia empowerment, buat dia nimble, buat dia berinovasi. Timnya gerak sendiri. Gak perlu koordinasi lagi. Checkpointnya sekali. Build your skill, kita punya digital training, available certification, training, di belakang sana bisa dilihat, education program juga banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk build your builders. Lanjut lagi, ini adalah letter dari Jeff Bezos di tahun 2015 untuk shareholder. Dia bilang, failure and invention is inseparable twins, kembar. Gak bisa kita invent tanpa kegagalan, nggak mungkin, kembar itu. Jadi harus ada kegagalan dan kita harus toleran kegagalan. To invent, you have to experiment. And if you know in advance that it is going to work, it is not an experiment. Kalau eksperimen itu pasti kita tahu, oh ini nggak tahu nih, kita coba gitu. Tapi kalau kita cuma lakukan sesuatu yang pasti berhasil, itu harus bereksperimen, coba sebentar, gagal nggak apa-apa. Gitu. Dan dari situ, dari 100, 10 berhasil dan 10-nya yang akan menjadi bisnis yang gede gitu. Dan eksperimen. Apa-apa, keep on improving yourself, kita buat desain begini, ternyata user sukanya jalan begini, nggak apa-apa. Kita improve, oke. Ya kan, ini kan user yang improve itu kan. Dan ini jelas gitu kan, nggak apa-apa, oke. Nah, ini dari CEO kita bilang key differentiator transformation yang pertama harus ada executive sponsorship dan alignment. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada leaders, Bapak Ibu yang harus berakhir. Ya. Kalau nggak ada top down atau dari yang eksekutif sponsor, nggak akan jalan, jamin. Yang kedua, harus ada berani suatu institusi itu punya aggressive goals. Ya. Aggressive goal, top down. Pokoknya saya nggak mau tahu harus jalan ini, gerak, karena dan institusi akan masuk suatu hal yang baru. Yang ketiga, train your builders. Ya, builders itu dilatih terus menerus. Bisa lakukan di awal dia sama dan juga paralel dan pembangunan. Yang keempat, avoid analisis paralysis. Kebanyakan analisa akhirnya kita kayaknya mungkin capek, mungkin ampun, mungkin jangan. Jadi avoid analisis before we start. Ini kata-kata dari CEO kita Andy Jassy. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon buat saya dapat feedback, Bapak Ibu scan di sini QR code dan kita dari data driven company. Jadi kalau bagus, kalau belum bagus, kasih tahu teman-teman untuk enjoy AWS. Kalau misalnya restoran Padang, kalau misalnya rasanya nggak enak, kalau kasih tahu kami untuk improvement kami. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gosian. Ya. Very insightful dan semoga bisa menjadi insight-insight dan manfaat-manfaat untuk kita semua dalam membangun dan mengadvance organisasi Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon maaf sebelumnya kita belum istirahat dulu. Kita masih akan ada satu sesi lagi yang sangat menarik tentunya. Kita akan berbicara di arah edukasi atau education. Karena sebelum itu saya ingin informasikan kalau saat ini juga sedang ada security track yang sudah juga berjalan. Jadi kita di saat ini ada di management track dan sebelah ada technical track dan ada satu lagi security track yang sedang berjalan. Dan saat ini sebelum makan siang nanti break time kita akan ada presentasi dahulu dan setelahnya ada yang speaker. Untuk rekan-rekan di sini yang berkenan untuk menghadiri security track bisa hadir di bagian room di lantai 2 di bawah. Untuk rekan-rekan mohon diberitahu ya lokasi untuk security track tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja tanpa panjang lebar. Kita akan kehadiran salah satu account manager kita di AWS yang akan membahas dan membicarakan tema dengan bahasa digital transformation in the new world of
Please, Bapak Bimo Ali Prabowo, Account Manager Education for Private Public Sector AWS, dan juga akan dihadiri oleh salah satu customer kami, bisa hadir ke stage untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ini habis semangat ini jam 12 semoga masih tahan semua. Oke, sebelumnya akan diri dulu. Saya Bimo Ali Prabowo, dipanggil Bimo aja. Saya sebagai Education Analyst untuk Indonesia di AWS Public Sector. Jadi memang area saya itu banyak di semua pendidikan, dari kementerian, pendidikan, dinas, universitas, sekolah, startup, education itu bisa mungkin hari ini saya mau membawakan tentang ya lagi digital transformation lah ya, kita kan eranya masih ke arah sana terus gitu ya. Saya mau sedikit digital transformation di education itu seperti apa. Nah, kalau bisa dilihat di sini, jadi education institution itu sebenarnya nggak cuma menghadapi kendala ekonomi ya pas dari pandemi kemarin, tapi juga jadi dipaksa untuk bergerak maju lebih cepat. Jadi kalau kita lihat mestinya transformasi digital yang sekarang sudah terjadi di beberapa institusi pendidikan, mungkin adalah sesuatu yang harusnya berlaku di 2025 atau 2030 gitu. Tapi gara-gara pandemi semuanya masih di online. Maka jadi pembelajarannya harus online. Terus platformnya juga harus diakses oleh seluruh student gitu. Jadi yang tadinya mungkin LMS yang diakses secara online itu cuma untuk ya beberapa student sekali ya, 100% akses semua. Itu kan sesuatu yang harus dibuat secara cepat. Kemarin yang jadi ya beberapa institusi yang data center yang disiapkan mungkin nggak cukup untuk diakses oleh siswanya. Nah, tapi sebelum sekarang mungkin kita coba lihat dulu ya transformasi digital itu apa. Jadi Mas Gosi bilang AWS itu kita tuh selalu pakai namanya aktif. Jadi kita tuh kalau mau meeting kita bikin dokumen dulu gitu ya. Terus kita share peserta baca. Nah, ini mungkin bisa dilihat dalam artikel. Jadi transformasi digital itu adalah sebuah perubahan inovasi. Jadi sebenarnya secara cara kerjanya udah ada, kemudian proses layanan itu udah ada. Cuman yaitu dibikin lebih modern gitu ya. Dengan menggunakan ya informasi yang ada. Misalnya bisa menggunakan komunikasi awan atau menggunakan big data, blockchain. Tadinya kalau data-data itu banyak, terus kadang bingung, ini data udah ada semua. Ngapain ya? Nah, dengan menggunakan teknologi yang ada, misalnya ya machine learning, AI gitu ya. Report ini kita buat lebih baik. Jadi misalnya pimpinan universitas, saya butuh data. Mahasiswa kita ini yang punya skor nilai IPS yang ada berapa. Nah, itu bisa dilakukan dengan cepat kalau kita punya sistem yang baik. Kemudian dari data yang kita punya, kita bisa analisa itu, bahkan kita bisa bikin sebuah prediksi gitu ya. Jadi mahasiswa ini kok lulus di semester 2 kalau nilainya seperti ini. Nah, itu sesuatu yang bisa kita analisa, bahkan bisa kita prediksi ke depan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada mahasiswa yang deteksi lockdown, ini berarti harus dikasih tambahan misalnya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan teknologi digital. Nah, ini sedikit tantangan mungkin yang biasa sering dihadapi di dunia pendidikan ini masalah common. Jadi nggak cuma di education, kayaknya di institusi lain juga sama ya. Jadi yang pertama itu ada misalnya banyak proses yang masih manual, kemudian dokumen-dokumennya masih fisik. Padahal sekarang kan kalau misalnya saya pernah ngalamin itu mau minta tanda tangan itu harus memberi
bisa digunakan secara bersama, dan yang pasti itu ngurangin resource gitu ya. Jadi kalau kita put itu dalam satu tempat, kemudian kita akan gunakan data analitik dan yang lain, mungkin akan lebih memudahkan para pimpinan gitu ya kalau mau melihat data-data yang dibutuhkan. Kemudian tentunya itu akan mempengaruhi lagi pengambilan keputusan yang tepat. Kalau datanya kurang, gimana caranya pimpinan bisa mengambil keputusan yang bagus gitu. Itu saya akan butuh insight-insight yang banyak. Saya mau buka sampai baru gitu, kira-kira yang dibutuhin apa sih? Nah itu kan sesuatu yang bisa dilihat dari data-data yang sebenarnya kita punya. Cuman mungkin nggak diminat secara. Nah yang berikutnya lagi itu biasanya pasti ketemu SDM-nya mungkin masih nggak terlalu mengerti tentang teknologi yang sekarang teknologi cloud. Itulah kenapa di AWS juga kita selain kita juga mengencourage dari sisi teknologi cloud-nya, tapi kita juga memberikan contohnya di depan ada tool kita yang judulnya AWS Educate dan AWS Academy Training and Certification. Itu adalah gunanya supaya kita bisa bantu teman-teman di institusi gitu ya, supaya bisa kita enable supaya mereka lebih bisa nanti menjalankan teknologi yang seperti itu. Kemudian yang pasti juga terjadi itu ini sering dialami sih, resistensi ya. Jadi perubahan cara gitu. Itu mesti belajar sesuatu yang baru lagi. Banyak tuh yang susah nih padahal sebenarnya kalau itu bisa kita coba terakhir gitu ya, dengan pelatihan yang kita berikan juga itu akan lebih mudah. Kemudian yang pasti ya butuh dukungan dari atas. Itulah kenapa kalau menjalankan sebuah transformasi digital di pendidikan itu butuh komitmen selain dari pimpinan, tapi juga dari bagian-bagian yang ada di institusi tersebut. Nah ini mungkin ada beberapa poin yang apa sih pendidikan di Indonesia menggunakan AWS. Yang pertama mungkin yang bisa kita lihat adalah efisiensi. Nah ini ada dua ini infrastruktur secara waktu. Kemudian ini adalah target yang dipredik tentang penggunaan infrastruktur di institusi. Biasanya kalau kita mau melakukan pengembangan terutama di infrastruktur misalnya di LMS atau di sistem yang kita punya, pasti kita akan pengadaan dulu server, storage dan lain-lain gitu ya. Dan itu biasanya kita akan kira-kira dulu kan, kira-kira saya harus beli server yang seperti apa gitu. Akhirnya dibuatlah banyak modal gitu ya. Ini server-servernya dari satu. Yang ini mungkin bisa bertahan sampai 3 tahun depan karena biasa kalau server itu kan kontraknya 3 tahun ya. Jadi riset. Kemudian ini adalah penggunaan actual demand. Jadi waktu dibeli yang pertama ternyata penggunaannya itu separuh, utilisasinya cuma 50% dari server yang dibeli. Berarti kan ada gap ya. Kemudian turun karena mungkin pas lagi libur gitu ya, jadi servernya nggak pakai, mungkin turun lagi. Jadi itu ada gap yang sebenarnya biaya itu mungkin bisa kita pakai untuk yang lain. Nah itu berarti ada satu kelebihan resource ini pas naik di tahun kedua mungkin tahun keempat dia harus ngadain lagi. Kira-kira murid kita bakal nambah sekian, berarti kita mesti beli satu baru, belilah lagi ya. Ternyata ya lagi turun lagi, jadi banyak yang kita sebutnya kelebihan resource. Di sana pas di belum sempat beli, udah naik karena muridnya nambah misalnya gitu. Data center kurang, jadi ada kekurangan resource. Nah kalau di cloud itu kita prinsipnya adalah ngikutin utilisasi yang ada. Jadi berapapun usage yang ada, cloud itu akan selalu mengikuti. Dia bisa namanya automatic scaling, jadi bisa naik, bisa turun. Bahkan kalau pas lagi libur dimatiin ya mati, jadi nggak usah bayar seperti itu. Jadi di situ akan bisa kita ambil cost efisiensi yang baik ya. Jadi mungkin dana yang lain itu bisa kita buat kalau masih beli yang lain. Nah ini mungkin yang tadi sempat di flash juga sama Mas Lucy ya, handal. Kenapa handal? Kita punya ada 26 region, ada 1 local region, ada 84 availability zone. Jadi udah jelasin, mungkin saya flash sedikit aja lagi karena memang kita pengen nunjukin bahwa data centernya AWS itu banyak, itu bisa memberikan sebuah sistem yang reliable, scalable gitu ya. Mau di host di server Indonesia, Singapura, atau di US itu bisa gitu. Nah yang membanggakan tentu ini kita udah punya data center di Indonesia per akhir tahun
kita tuh customer obsessed, jadi butuhnya itu apa sih? Butuhnya LMS, oke kita buatin service untuk yang LMS. Butuhnya apa? Kita banyak agen riset, kita butuh solusi yang bisa digunakan untuk melakukan riset. Kita buat yang sekarang. Nah ini ada beberapa contoh, misalnya untuk layanan yang biasa kita temui di kampus atau di sekolah. Biasanya ada website, ada disaster recovery, karena AWS pun bisa digunakan untuk disaster recovery. Backup archiving ini baik banget nih, jadi buat ijazah-ijazah student yang udah puluhan tahun lalu tetap mesti dikip, kalau dikip-dikip ya orang selesai gitu. Nah itu ada layanan kita yang biayanya murah banget untuk digunakan solusi itu. Kemudian bisa untuk big data, kayak performance computing, atau untuk yang testing. Selain dari sisi solusi teknologi, AWS itu juga punya namanya AWS Academy dan Study. Ini adalah sebuah layanan yang bentuknya adalah kurikulum ya. Jadi biasanya kita bisa kerjasama nanti dengan universitas atau institusi pendidikan. Kita buatkan kurikulum di kampus yang sudah masuk standar kita, dan nanti di akhir dari perkuliahan itu mahasiswa itu bisa dapat sertifikasinya awal. Sertifikasi kita ada 12 yang bisa ikut di program ini ada 4. Tapi tentunya yang harus lulus ujiannya ini baru bisa. Nah itu bisa kita kerjasamakan bersama. Ini totally funding dari AWS. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik nanti bisa ke di depan untuk menanyakan gimana proses. Nah yang keempat nih inovasi. Tadi Mas Dosi juga bersempat sini. Ini saya kasih lagi karena yang kita bingung bahwa yang beda dengan yang lain mungkin ya service kita tuh banyak banget gitu. Nggak cuma sekedar hosting website gitu, tapi kita juga punya macam-macam. Mau bikin gaming ada, mau bikin AI, mungkin ada, mau bikin database solution kita punya. Jadi kita punya semua. Tinggal sekarang apa sih yang mau dibuat kan? Nanti kita akan bantu jadi bersama. Nah yang ini tentunya sudah pakai kalau kita bikin website itu mungkin kita bisa bilang 5 menit sudah bisa up. Nggak perlu banyak waktu. Tinggal pilih instansinya mau pakai mana, naikin itu bisa. Jadi ini sangat membantu kalau kayak kemarin pas pandemi kebutuhan untuk naikkan resource. Ini kalau ada Excel gitu, ya itu bisa dilakuin. Tema itu cuma di 10 menit pertama udah dia bisa tinggal lagi. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Yang keenam tentunya kalau kita lihat cukup izin banget itu adalah keamanan gitu ya. Jadi Mas Dosi juga mention CIA dipakai gitu. Jadi service yang dipakai oleh CIA pun ini juga adalah service yang sama yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak bedain. Indonesia itu cuma dikasih sertifikasi dia gitu kan. Itu bukan semua. Dan ini adalah sertifikasi keamanan yang sudah melakukan assessment dari AWS. Dan ini ya sebenarnya bisa dilihat mungkin dari kesehatan, banking dan lain-lain. Nah ini saya tes lagi tadi juga, tapi ya kita cukup bangga ya karena kita sudah 11 tahun itu ada di pemerintahan atas 3 tahun. Which is itu menunjukkan bahwa ya AWS adalah sistem yang layak untuk digunakan oleh teman-teman. Nah mungkin saya nggak mau cerita sendirian terus. Saya mau mengundang satu sahabat saya yang